Kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang pentingnya persatuan dan selalu mengingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui sebuah persatuan maka kita akan menjadi kuat, akan menjadi kokoh. Tanpa persatuan maka kita akan menjadi berantakan. Bersatu kita kuat, bersatu kita kokoh, bercerai kita berantakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat memenangkan peperangan yang tidak sebanding jumlah dari pihak kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy. Itu semua karena nilai persatuan. Melalui sebuah nilai persatuan maka para pejuang, para mujahid dapat memerdekakan Republik Indonesia. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surah Ali Imran ayat 103 agar kita berpegang teguh dengan agama Allah dan jangan bercerai-berai. Juga selalu mengingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bersatu, kita memiliki kesempatan, itu semua karena nikmat Allah. Nikmat Allah itu bukan hanya kita mendapat fasilitas, mendapat keuangan yang banyak, kita memiliki jabatan, memiliki pangkat, kedudukan, investasi yang menguntungkan, semuanya itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat beribadah dengan baik, kita dapat melaksanakan perintah Allah, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah nikmat Allah yang patut kita syukuri. Dalam surah Ali Imran ayat 113 Allah menjelaskan pentingnya persatuan, agar kita bersatu, agar kita berpegang teguh dengan agama Allah sehingga kita bisa bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa'tasimu bihablillahi jami'ah, dan berpegang teguhlah dengan agama Allah. Kata hablun, ada yang mengartikan ahli tafsir adalah agama. Jadi kita berpegang teguh dengan agama Allah sehingga kita akan menjadi kokoh, kita akan menjadi kuat. Kalau semua umat Islam dapat berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah Islam itu akan menjadi kuat. Islam itu betul-betul tinggi sesuai dengan agama Islam itu sendiri. Al-Islamu yu'la wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi wa la yu'la. Al-Islamu yu'lu. Islam itu tinggi wa la yu'la alaih, dan tidak ada yang lebih tinggi lagi dari Islam. Kaum muslimin rahimakumullah. Kata hablun ada juga mengatakan ahli tafsir di dalam Ibnu Katsir adalah Al-Quran. Huwa hablullahil matin. Al-Quran itu adalah
hablum. Artinya kita berpegang teguh dengan Al-Quran. Karena sumber utama, pertama hukum Islam adalah Al-Quran. Bahkan kalau kita punya problem, punya permasalahan, mari kita kembali kepada Al-Quranul Karim. Orang-orang Islam, selama dia mau berpegang teguh kepada Al-Quran, Al-Quran dijadikan pedoman, maka Islam ini akan menjadi kuat. Islam ini akan menjadi kokoh. Nilai-nilai Islam itu akan tambah kokoh apabila umat Islam selalu bersatu. Bersatu untuk menegakkan syiar agama Allah. Apalagi seluruh para ulama bersatu. Seluruh para cendekiawan muslim, para sarjana-sarjana muslim, mereka bersatu. Islam itu betul-betul akan kuat. Maka dakwah Islam akan terlaksana dengan baik. Tentu saja seluruh orang-orang Islam yang kaya, yang mampu bersatu, mereka akan mampu menyantuni fakir miskin, menyantuni orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Itulah sebuah nilai persatuan. Melalui sebuah nilai persatuan, maka kita akan menjadi kokoh. Apapun yang kita laksanakan, insya Allah tercapai. Kita tahu yang namanya lidi. Lidi itu kalau satu tidak kuat, dia tidak bisa membersihkan jalan, tidak bisa membersihkan halaman rumah, tidak bisa membersihkan rumah. Tapi karena lidi itu banyak. Ini kan karena sebuah nilai persatuan. Meskipun kita ini orang-orang yang lemah, sebuah nilai persatuan. Bayangkan orang-orang muslim dapat melawan meriam Belanda. Itu meskipun dengan hanya bambu runcing, orang-orang Islam bisa mengalahkan Belanda yang kuat, yang memiliki senjata api, memiliki meriam-meriam, bukan meriam Belina ya. Nah, ini meriam Belanda. Artinya mampu mereka mengalahkan. Nah, inilah sebuah nilai persatuan. Ya. Dengan nilai persatuan itu, maka Rasulullah SAW bisa memperluas wilayah Islam. Islam bisa meluas bukan hanya di sekitar kota Mekah. Islam meluas sampai ke wilayah Saudi Arabia. Islam meluas ke berbagai dunia. Ini semua karena sebuah nilai persatuan. Wala tafarraku, jangan bercerai-berai. Kalau kita bercerai-berai sekalipun Islam itu banyak, mayoritas, maka Islam itu akan menjadi minoritas. Islam itu akan menjadi agama yang lemah karena tidak bersatu. Wala tafarraku, jangan bercerai-berai. Mari kita bersatu. Sekalipun banyak jumlahnya, tapi tidak ada sama sekali sebuah nilai persatuan yang terbangun, maka Islam itu akan menjadi lemah. Kita ini akan menjadi lemah. Sekalipun kita orang-orang yang lemah, karena sebuah persatuan, maka kita akan menjadi kokoh, maka kita akan menjadi kuat. Nah, inilah kuatnya persatuan. Ulama persatuan, para cendekiawan muslim, para da'i semuanya. Itu semuanya karena sebuah nilai persatuan yang dibangun karena persatuan. Tapi kalau sudah mereka tidak bersatu lagi, maka akan mengalami kehancuran. Yang kuat apalagi yang tidak kuat. Wala tafarraku, jangan bercerai-berai. Wadkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah kepada nikmat Allah kalian. Wadkuru, dan ingatlah kamu nikmatullah, kepada nikmat Allah alaikum, kalian ingat kepada nikmat Allah kalian. Betapa banyak Allah memberikan nikmat, kita selalu ingat.
Kalau kita mau menghitung nikmat Allah tidak bisa terlalu banyak. Walaupun seluruh air sungai, air laut kita jadikan sebagai tintanya untuk menghitung nikmat Allah, tidak akan bisa terlalu banyak nikmat Allah. Seluruh daun-daun kita jadikan kertasnya, seluruh ranting-ranting pohon kita jadikan penanya untuk menulis-nulis nikmat Allah. Kita tidak akan mampu betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi pula buat apa kita menghitung-hitung nikmat Allah? Nikmat Allah bukan dihitung. Nikmat Allah selalu kita ingat agar kita selalu berterima kasih kepada Allah, agar kita selalu dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti mengingat nikmat Allah bukan hanya sekedar mengingat ucapan terima kasih dengan lisan, tapi semakin meningkat ibadah kita. Kalau dikasih fasilitas keuangan yang banyak, maka kita semakin tinggi kedermawanan kita. Ya, semakin banyak kita berinfak, bersedekah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah tidak bisa dihitung karena terlalu banyak. Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kamu mau menghitung-hitung nikmat Allah, la tahsuha, tidak terhingga jumlahnya, terlalu banyak. Dan nikmat Allah hendaklah kita syukuri. Kalau kita bersyukur, nikmat Allah itu bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri manfaatnya. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi, dan barang siapa yang bersyukur, fa inna ma yashkuru li nafsihi, maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, dan barang siapa kufur, tidak mau bersyukur, tidak mau mengingat nikmat Allah, padahal Allah banyak memberikan nikmat kepada kita, fa innallaha ghaniyyun hamid, karena sesungguhnya Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Kita tidak bersyukur, Allah tidak pernah rugi. Kita kufur, Allah tidak pernah rugi, kita sendiri yang rugi. Tetapi apabila kita mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum, dan jika kamu bersyukur terhadap nikmat yang telah kuberikan kepadamu, kata Allah, la azidannakum, maka sesungguhnya aku akan menambah. Tetapi apabila kamu kufur, ingkar, tidak mau mensyukuri nikmatku, betapa banyaknya aku mengasih nikmat kepada kamu, wala in kafartum, tetapi apabila kamu kufur, ingkar, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Kaum muslimin rahimakum. Surah Ali Imran ayat 3 ini, turunnya surah Ali Imran ini berhubungan asbabun nuzulnya dengan kabilah Aus dan Khazraj. Sebelum turun surah Ali Imran ayat 13 ini di Madinah, waktu Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, maka di sana ada dua kabilah Aus dan Khazraj ini selalu bermusuhan, dan mereka selalu melakukan peperangan yang cukup lama, peperangan yang sangat berkepanjangan. Tetapi pada saat Rasulullah berada di Madinah, maka banyak sebahagian kabilah Aus dan Khazraj masuk Islam, sehingga mereka bersatu. Mereka karena nikmat Allah, mereka masuk Islam itu karena nikmat Allah, maka Allah menyelamatkan mereka, menjadikan mereka bersaudara. Fa'allafa baina qulubikum id kuntum, kamu dulu a'da'a, bermusuhan, orang-orang Aus dan Khazraj ini di masa jahiliyah bermusuhan, a'da'a, bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah melembutkan, menjinakkan amarah hati mereka, dan mereka masuk Islam, akhirnya bersatu.
Mereka tidak lagi bermusuhan. Itulah Islam, karena al-muslimuna ikhwatun, agama Islam itu adalah bersaudara. Tidak ada permusuhan di antara Islam. Agama Islam itu bagaikan satu bangunan. Orang-orang Islam yang beriman adalah bagaikan bangunan. Al-mu'minu lil mu'mini, orang mukmin dengan orang mukmin lainnya, kalbunyan, bagaikan satu bangunan. Yasuddu ba'duhu ba'dan, saling kuat menguatkan. Jadi orang-orang beriman itu semakin kuat. Dibagaikan bangunan. Itu semakin kuat, saling kuat menguatkan. Ya. Artinya bangunan rumah, bangunan gedung itu tidak akan bisa berdiri tanpa saling kuat menguatkan antara bangunan yang satu dengan yang lain. Begitulah semakin banyaknya orang-orang yang beriman ya di dunia ini, maka itu semakin kuat. Karena orang-orang mukmin dengan mukmin lainnya, kalbunnya, bagaikan satu bangunan. Ya syuddu ba'duhu ba'dan, saling kuat menguatkan satu dengan yang lain. Kaum muslimin rahimahumullah. Jadi orang-orang Yahudi, kabilah Aus dan Hajar, suku Aus dan Hajar itu bermusuhan sehingga mereka tidak bermusuhan. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka Allah menjadikan fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dengan nikmat Allah ikhwana, orang-orang yang bersaudara. Mereka bisa bersaudara. Tiba-tiba saja ada orang Yahudi melihat ya rasa cemburu sosial. Dia tidak senang melihat kabilah Aus dan Hajarat itu duduk berdampingan, tidak lagi bermusuhan. Maka ada provokator yang menyusup. Jadi menyusup di barisan mereka. Kenapa kamu itu bermusuh-musuhan? Dulu kamu itu ya bertikai pada saat peperangan, ya. Kamu itu selalu bermusuh-musuhan. Kalian itu selalu bermusuh-musuhan. Kenapa kalian itu ya bisa berdamai? Dia mengingatkan peristiwa-peristiwa masa lalu. Ya, bahwa suku Aus dan suku Hajarat ini tidak bisa bersatu. Maka mereka itu akan marah. Ya, akan melakukan satu pertandingan, satu permusuhan terbuka, akan melakukan perang terbuka. Sehingga peristiwa ini didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati mereka. Apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Abidakwal jahiliyah. Apakah kalian menyerukan peristiwa jahiliyah? Abidakwal jahiliyah, apakah kalian menyerukan seruan jahiliyah? Wa ana baina adhurikum, sedang aku ada di antara kalian. Janganlah kalian bermusuhan. Aku ada di antara kalian, kata Rasulullah. Maka mereka tidak jadi melakukan permusuhan. Sehingga turunlah surah Ali Imran ayat 103. Kalau kita baca dalam surah Ali Imran ayat 112, bahwa di mana saja kita berada, kita akan mendapatkan kehinaan, akan mendapatkan satu bencana. Apabila kita tidak bisa menjalin hubungan, artinya berpegang kepada tali agama Allah dan menjalin hubungan dengan sesama manusia dengan baik. Duribat alaihimul ghillah ainama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Duribat alaihimul ghillah, akan diliputi kehinaan atas mereka. Ainama suqifu, di mana saja mereka berada, illa bihablim minallah, kecuali orang yang berpegang dengan tali agama Allah,
wa hablim minan nas, dan tali dengan sesama manusia. Dalam arti mereka selalu yang menjalin hubungan sosial dengan sesama manusia secara baik. Nah, inilah pentingnya sebuah nilai persatuan. Melalui sebuah persatuan berpegang teguh dengan agama Allah, maka kita akan menjadi kuat. Dan juga jangan sampai bercerai-berai, dan hendaklah kita mengingat nikmat Allah. Dalam surah Ali Imran ayat 103 itu ada dua perintah. Perintah yang pertama agar kita berpegang teguh dengan agama Allah. Dan perintah yang kedua, selalu mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sangat banyak sekali. Dan larangan, ada larangan wala tafarraqu, larangannya jangan bercerai-berai. Betapa pentingnya sebuah nilai persatuan ini. Dalam satu hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa an ta'tasimu bihablillah." Bila kamu bisa berpegang teguh dengan agama Allah, kata Rasulullah, wala tafarraqu, dan janganlah bercerai-berai. Wa antunasihu, dan nasihat menasihatilah. Orang yang selalu nasihat menasihati maka tidak akan pernah rugi. Di dalam surah Al-Asr ada beberapa hal, ada 4 hal yang membuat orang itu tidak pernah rugi. Yang pertama, amanu wa amilus salihat, orang-orang yang beriman dan beramal. Dan yang ketiga adalah watawasau bil haq, saling nasihat menasihati untuk berbuat kebenaran. Watawasau bis sabr, dan nasihat menasihati untuk berbuat kesabaran. Mudah-mudahan kita selalu berpegang teguh dengan tali agama Allah dan dihindarkan kita untuk bercerai-berai dengan agama Allah, dengan sesama saudara kita, sesama muslim. Mari kita selalu menegakkan persatuan, memperkuat tali persatuan dengan sesama umat Islam dalam rangka menyampaikan dakwah dan menegakkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Serta mari kita selalu mengingat nikmat Allah, sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, hendaklah kita ingat dan kita syukuri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.